di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya, yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau Allah yang kudus dari Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang masih kami rasakan hingga pagi hari ini kami boleh bersama kembali dalam ibadah kapel pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian 271. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergemar bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali.
Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian, nyanyian pujian 152, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus beserta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahaga pun hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, di bawah-Nya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Kepada hambanya dipersilakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama masuk dalam kapel ibadah kami. Kami tahu Tuhan memberkati kami. Sebab kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang indah buat kami. Itu sebabnya berkati kami. Allah yang terus ada dalam hidup kami. Dan ketika pemberitaan firman ini Tuhan, kami tahu Tuhan yang selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 1-5 kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca dan saudara silakan menyimaknya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran,
Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sebab aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang sosok yang tidak asing buat kita ketika kita melihat sejarah Israel, yaitu Raja Daud. Ketika kita melihat seorang Raja Daud yang penuh dengan kesuksesan, kemakmuran, rasanya kita berkata, aku kepengen seperti itu. Aku ingin seperti bagaimana Raja Daud dituntun, bahkan bisa membuat satu mazmur yang memberkati banyak orang oleh karena Tuhan memakai Raja Daud. Tetapi kita nggak pernah tahu bagaimana proses Raja Daud sampai dipakai Tuhan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal sebelumnya Daud diceritakan dikejar-kejar oleh Raja Saul. Untuk apa? Dibunuh. Kenapa Raja Daud saat itu begitu dibenci oleh Saul? Karena iri hati Saul. Daud pernah mencoba lari dan menemui Nabi Samuel. Tetapi kemudian tidak lama, dia harus lari kembali. Dia begitu sangat menderita, dikejar-kejar. Untuk apa? Dibunuh. Sampai dia harus datang kepada orang-orang Filisti dan berpura-pura gila, tidak waras. Supaya apa, saudara? Supaya selamat dari pengejaran Saul. Sampai kemudian Daud masuk ke gua Adullam. Orang berkata dari nol, dari tidak ada apa-apa menjadi seorang pahlawan, yaitu di gua Adullam. Kenapa gua Adullam? Karena gua Adullam itu mempunyai satu pengalaman tersendiri buat Daud. Ketika dikejar-kejar Saul, tempat persembunyian yang sangat tepat bagi Daud. Saya mencoba mencari gua Adullam. Rupanya diinformasikan bahwa gua Adullam itu pintunya tingginya hanya 75 cm saja. Sangat susah untuk masuk. Meskipun di dalam gua itu begitu cukup luas. Dan Daud tinggal di sana. Daud bersembunyi di sana. Daud berhari-hari ada di sana. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar Saul. Dia nggak pernah tahu kapan itu berhenti. Dia nggak pernah ngerti kapan itu selesai. Kapan penderitaannya bisa selesai, dia nggak pernah tahu. Yang dia tahu bagaimana Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, mengapa harus dia di gua Adullam? Mengapa Daud harus di gua Adullam? Mengapa itu menjadi satu proses sejarah bagi Daud? Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud ini adalah seorang penggembala kambing.
Penggembala yang rasanya dia sungguh akrab dengan sekitarnya. Dengan domba-dombanya dan sebagainya, dia begitu akrab. Dia gak pernah memikirkan dia akan menjadi raja, dia gak akan memikirkan dia akan ada di istana. Yang ada pada dia bagaimana domba-dombanya bisa nyaman, bisa tenang. Sampai kemudian Samuel datang ke rumah orang tuanya dan melihat seluruh kakak-kakaknya. Samuel berkata, gak ada. Apakah hanya ini anak-anakmu? Oh, tidak ada lagi. Baru Daud dipanggil. Dan kemudian ketika Samuel melihat Daud, Tuhan menunjukkan hal yang sangat besar. Sehingga Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi apakah langsung jadi raja? Tidak rupanya, saudara. Ada proses yang begitu panjang. Ada satu pergumulan yang begitu panjang. Sampai Daud dipanggil di istana hanya untuk apa? Bermain musik saja. Dia nggak berpikir, aku ini kan sudah diurapi menjadi raja, kenapa harus main musik dan sebagainya. Di hadapan Saul. Sampai akhirnya dia harus melawan Goliat. Dan orang-orang mulai suka sama Daud. Mulai menyenangi Daud. Tapi saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Daud terus-menerus memenangkan pertempuran, Saul mulai cemburu. Mulai terus mengancam Daud. Dan Daud harus lari. Kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan yang dia tekuni di kerajaan. Bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi kehilangan istrinya. Ketika Saul takut dengan Goliat, Saul berkata, siapa yang bisa melawan Goliat? Aku akan berikan anakku perempuan untuk dirinya. Dan Daud bisa menikahi anak daripada Saul. Tetapi saudara, ketika Daud mulai dibenci Saul, dia harus meninggalkan istrinya. Dia harus meninggalkan istrinya, dia harus lari sendirian. Rasanya sangat menderita. Kalau jauh dari istri, jauh dari keluarga, pekerjaannya sudah tidak ada. Apa yang diandalkan lagi? Apa yang sungguh-sungguh menjadi kekuatannya bagi seorang laki-laki? Bahkan yang ketika Daud kehilangan rumahnya, dia nggak bisa tinggal di tempatnya yang dimana sungguh baik, sungguh nyaman di sana. Tetapi dia harus sekarang ini bersama-sama di Gua Adulam yang pasti berbeda dengan rumahnya. Bukan hanya itu, saudara. Daud juga kehilangan penasihat, di mana menjadi penasihat rohaninya dia, yaitu Samuel. Gak ada lagi tempat untuk bertanya. Daud kehilangan sahabat karibnya, Yonatan. Daud kehilangan harga dirinya karena sekarang dicari-cari kerajaan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata ini adalah titik terendah manusia. Ini adalah titik yang paling rendah pada diri manusia. Kenapa? Karena sudah gak punya apa-apa lagi. Gak bisa diharapkan lagi. Gak ada kekuatan lagi. Rasanya orang berkata, aku hidup segan, mati gak mau. Kenapa? Rasanya gak ada harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan
yang mungkin sudah lama melayani dan tidak ada pertumbuhan di gerejanya. Rasanya sudah saya punya terobosan ini, terobosan itu, rasanya saya lakukan ini, lakukan itu, tetapi nggak ada pertumbuhan. Saya sudah lama di sini tetapi nggak ada pertumbuhan. Sebagai hamba Tuhan pasti menangis. Sebagai hamba Tuhan itu di titik rendah hamba Tuhan ketika pelayanan gak berhasil. Rasanya dia berkata, Tuhan aku mau pindah kemana lagi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan rasanya gak berhasil. Sebab sekarang ini mungkin orang berkata gereja bisa bertumbuh kalau bisa membaptiskan berapa orang. Gereja dinyatakan besar kalau berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Tapi kenyataannya, kalau kemudian bertahun-tahun gak pernah membaptiskan, bertahun-tahun gak ada pertumbuhan. Bukan hanya itu, mahasiswa sama. Saya rasanya di sini gak ada apa-apanya. Kenapa? Sponsor aku belum punya, beasiswa belum ada harapan. Melihat teman-temannya bisa jalan-jalan, bisa makan-makan. Saya biasa-biasa saja, gak bisa apa-apa. Kenapa? Gak punya uang. Itu titik paling rendah bagi manusia. Yang mungkin pasti dia gak punya harapan lagi. Mazmur 142. Daud menuliskan yang luar biasa. Dia berkata begini. Aku sesak. Kesesakanku kuberitahukan kepadamu. Semangatku lemah, lesu. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Pelarian bagiku telah hilang. Aku menjadi sangat lemah. Musuh-musuh terlalu kuat bagiku. Aku seperti berada dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penderitaan yang paling hebat bagi Daud. Seperti rasanya dalam penjara, musuh-musuhnya begitu sangat kuat. Dia menjadi lemah, gak berdaya. Rasanya apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Rasanya gak ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi yang online maupun yang hari ini hadir, pernah kita sampai di titik yang paling rendah seperti itu? Apakah kita sudah sampai di titik yang paling rendah? Kita nggak berdaya. Kita berkata nggak kuat Tuhan. Mungkin kalau hamba Tuhan berkata, Tuhan pindahkan aku saja Tuhan. Aku sudah nggak kuat melayani di tempat ini. Atau mungkin kalau mahasiswa Tuhan, kalau boleh aku keluar saja Tuhan. Mungkin ini bukan bagianku, ini bukan panggilanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dalam kesesakan saja Daud seperti itu. Tapi kalau kita melihat ayat 2, kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan begini, 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini
orang-orang yang dalam kesukaran. Dalam bahasa Ibrani memakai kata mamsah bifkof. Orang yang sungguh terhimpit. Orang yang gak bisa berbuat apa-apa karena himpitan yang begitu kuat. Seperti pintu yang sangat-sangat sempit. Dan orang ada di tengah-tengahnya. Gak berdaya. Gak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang menggabungkan diri kepada Daud. Itulah yang bersama-sama dengan Daud, bersama menggabungkan dirinya. Sudah Daud menderita. Pendukungnya bukan orang yang punya duit, bukan orang yang punya kekayaan atau segala kelimpahan atau jabatan. Orang-orang yang dalam masalah. Orang-orang yang terhimpit beban berat. Rasanya gak bisa mengurangi masalahnya Daud. Lalu kemudian dikatakan adalah orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Nunsi Falef. Apa itu? Orang yang dikejar-kejar oleh tukang piutang karena dia nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Hidup itu nyaman ketika kita nggak punya hutang. Meskipun makan nasi seadan temannya tempe, tetapi kalau nggak punya hutang rasanya sukacita. Tetapi ketika makan ayam goreng, lalu ada pintu diketuk, wah udah takut sekali. Kenapa? Debt kolektor datang. Saudara yang dikasih Tuhan, gak nyaman. Apalagi kalau pendeta hamba Tuhan, hutang, gak nyaman. Begitu dipanggil untuk melayani, puji Tuhan. Begitu nanti terima amplop, puji Tuhan untuk angsuran. Begitu dibuka, dikit amat ini, gak bisa untuk angsuran. Yang dia pikir duit, kenapa? Pinjamannya banyak. Beda kalau hamba Tuhan meskipun biasa-biasa saja, tetapi gak punya hutang. Melayani, tetap melayani sebagai hamba Tuhan. Gak usah berharap kepada siapa-siapa, berharap kepada Tuhan. Gak usah baptisan yang lama gak dipakai dijadikan kolam lele. Ya, baptisannya kok sudah lama gak dipakai untuk baptisan daripada nganggur lah. Udah untuk usaha lele saja, itu gak bener itu. Ya. Tetapi sekarang saudara yang dikasih Tuhan, yang menggabungkan diri kepada Daud adalah orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Masalah besar. Dan bukan hanya itu. Dikatakan setiap orang yang sakit hati. Dalam bahasa Ibrani memakai kata nepes. Artinya orang yang gak puas hatinya, yang gak puas jiwanya. Orang yang sakit hati itu mesti gak puas. Kalau sekarang di Indonesia terkenal dengan pasukan sakit hati begitu, ini mesti pasukan yang gak puas. Entah dia dikeluarkan, entah dia memang kalah pemilu tahun yang lalu dan sebagainya, gak puas. Selalu berkata, buruk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang menggabungkan diri kepada Daud adalah orang-orang yang sakit hati. Rasanya masalah tidak selesai, justru menambah masalah.
Satu kali saudara, saya pernah melayani sebagai mahasiswa. Saya melayani di satu daerah di Gunung Kidul sana. Ketika saya di seminari, saya membayangkan gerejanya besar, orang-orangnya banyak, listriknya dua terang benderang dan sebagainya. Saya suka cita sekali. Dan suratnya langsung jadi gembala sidang. Wah, luar biasa, saudara. Tetapi begitu saya sampai di sana, listrik belum ada, air belum ada juga. Orang-orangnya biasa-biasa saja semua. Saya sangat-sangat menderita. Sampai saya jalan kaki dari daerah itu sampai ke Parangtritis. Jalan kaki kira-kira ada 10 kilo. Saya berkata, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Saya nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan, Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dalam pikiranku ketika di seminari dulu. Tetapi itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Sama seperti Daud. Yang mendukung dia bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, tidak. Orang-orang biasa yang punya masalah. Mungkin hari ini saya dan saudara demikian. Sudah jemaatnya semakin hari semakin surut. Yang ada di gereja orang-orang yang biasa saja. Persembahannya semakin menipis. Perpuluhannya menipis. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan, Tuhan? Lalu tiba-tiba ada pahlawan yang sedang mengumandangkan, oh ini ada simpan pinjam pendeta. Wah, saudara. Oh ini kayak diguyur air es. Gitu. Tapi namanya simpan pinjam itu. Saya mengibaratkan menawarkan payung di saat musim panas. Tetapi mengambil payung di saat musim hujan justru semakin menderita. Bukan jalan keluar. Bukan jalan yang harus ditempuh dan menjadi jalan yang keluar. Tetapi seharusnya datang kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi gembala agung kita. Mazmur 23, Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan besertaku. Itu yang harus menjadi kekuatan buat hamba Tuhan. Buat mahasiswa-mahasiswi, itulah yang menjadi kekuatan Tuhan. Semakin hari semakin kita ginosko, kenal sangat dalam dengan Tuhan, mengenal sangat dalam dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita dekat dan melekat kepada Tuhan. Rasanya seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Berharap, berserah kepada Tuhan, melayani Tuhan terus menerus sampai kontrak mati dengan Tuhan. Ada orang berkata, hamba Tuhan itu kalau sudah 55 tahun udah pensiun sajalah. Saya bertemu dengan teman-teman saya di badan musyawarah antar gereja. Saya berkata, rasanya saya jadi gembala sidang hanya 55 tahun. Teman-teman saya yang dari gereja lain berkata, Pak,
Kalau Bapak di pensiun langsung bersama dengan kami di gereja kami sampai mati Pak di tempat kami. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan sebagai hamba Tuhan itu kontrak mati dengan Tuhan. Secara struktural kita boleh selesai. Pelayanan kita sampai mati. Sampai seperti Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan iman yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Halo? Halo mahasiswa, mahasiswi. Kabar gembira. Penyuluh agama Kristen akan diangkat menjadi ASN. Wah, luar biasa nih. Itu sekarang dari teologi. Wah. Jadi kalau menjadi penyuluh agama Kristen itu sekarang lulusannya STH. Waduh, luar biasa ini. Gembala, penyuluh punya jadi padan dengan pegawai negeri ASN. Gembala biasa-biasa saja. Lalu hitung Tuhan. Gembala, penyuluh, Tuhan. Gitu ya. Kenapa? ASN loh, ya. Lulus ASN, kalau bisa Tuhan, ya gembala, ya ASN Tuhan. Saya berkata, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Halo, PAK, Pendidikan Agama Kristen. Rasanya kita bangga ketika PAK banyak menjadi pegawai negeri. Bagi saya adalah kegagalan, bukan kebanggaan. Kenapa? Panggilan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia bukan menjadikan lulusannya ASN atau pegawai negeri, tetapi menjadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Banyak kasus saudara, guru agama Kristen itu nek minggu turu. Kenapa? Karena udah sibuk. Minggu istirahat. Itu sebabnya para gembala kadang cari guru agama Kristen ini kok nggak ada nih. Katanya lulusan teologi kok nggak ada di gereja. Oh berpindah-pindah Pak, gereja ini. Ada juga guru agama Kristen yang menikah beda agama. Guru agama Kristen. Saya ingin berkata saudara, panggilan kita adalah melayani Tuhan. Jangan bergeser dari panggilan. Jangan bergeser dari panggilanmu. Fokus pada panggilan. Karena panggilan kita adalah mahal di depan Tuhan. Melayani Tuhan. Dari saya dan saudara melangkah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Sampai selesai. Gak pernah berhenti. Karena panggilan tetap panggilan. Kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu. Saudara ini kasih Tuhan. Hari ini mungkin kita dalam titik nol. Gak berdaya. Frustasi. Semua yang kita kerjakan rasanya hampa. Tapi jangan lari dari panggilan. Tetap fokus dalam panggilan. Sebab Tuhan memanggil saudara dan saya untuk tetap melayani. Keberhasilan seseorang bukan dilihat daripada berapa jumlah baptisan. Tetapi yang Tuhan
inginkan kesetiaan kita. Kesetiaan saya dan saudara di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata kepada para mahasiswa-mahasiswi STBI, engkau dipanggil di sini untuk bukan menjadi pegawai negeri atau ASN. Engkau dipanggil di sini untuk melayani Tuhan. Salah panggilan. Kalau engkau punya cita-cita harapan ketika lulus STBI menjadi ASN pegawai negeri, salah panggilan. Karena harus fokus melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Hari ini saudara, kalau engkau salah berdiri dan duduk di kapel ini, dan saudara berkata, Tuhan rasanya bukan panggilanku, saudara bisa mundur dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Daripada saudara setelah lulus, saudara bingung, mau kemana saya? Hari ini, mari kita bangkit melayani Tuhan. Mari kita tetap melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Seperti wanita yang mengurapimu Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Ku tetap setia Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku melayanimu, Yesus engkau baik-baik. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku melayanimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai terus melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, katakan bersama-sama. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, katakan kembali. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Musik akan mengalun lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini entah saudara ada di kapel ini atau saudara sedang online, hari ini saya katakan, kalau engkau hari ini memang terpanggil untuk melayani Tuhan, hari ini
engkau berkata aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku, dan berkata aku akan tetap melayani, setia melayani sampai akhir, angkat tanganmu. Ada saudara yang mau berkata aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini yang kedua saya tanya, apakah saudara terpanggil melayani? Meskipun bukan pegawai negeri, meskipun bukan menjadi ASN, tetapi saudara tetap melayani Tuhan. Baik sebagai pendeta, baik sebagai guru sekolah minggu di gereja, atau asisten guru sekolah minggu. Aku ingin Tuhan tetap melayani itu Tuhan. Aku rindu melayani itu Tuhan. Aku ingin melayani Engkau Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang punya komitmen begitu? Silakan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin berkata kepada mahasiswa baru. Saya ingin berkata kepada mahasiswa baru, apakah saudara terpanggil melayani Tuhan? Apakah saudara terpanggil melayani Tuhan? Dididik di STBI, ditempa di STBI, sesuai dengan aturan STBI. Kalau engkau berkata aku ingin melayani Tuhan, angkat tangan. Mahasiswa baru. Tapi kalau engkau ragu-ragu, hari ini engkau akan datang ke pimpinan STBI dan berkata aku mau mundur dari STBI. Rasanya bukan panggilanku, bukan bagianku. Saya ingin saudara yang telah mengangkat tangan maju ke depan. Siapapun maju ke depan. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya ingin saudara akan memperbarui panggilanmu sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Siapapun yang rindu melayani, siapapun yang mau memperbarui pelayanan, maju ke depan. Jangan engkau takut, jangan engkau malu, karena ini tidak mempermalukan saudara. Siapapun saudara. Kalau di online saya ingin saudara angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Sambut panggilan Tuhan. Katakan bersama-sama sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Sampai akhir. Ku menutup mata Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia di janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menerima-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia melayanimu. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di kapel ini, ataupun yang sedang online yang hari ini maju ke depan menghadap hadirat Tuhan, mengangkat tangan
Kami percaya Tuhan memberkati. Panggilan mereka tidak sia-sia, sebab mereka melayani Tuhan, Raja di atas raja. Manakala mereka mulai goyah, Tuhan, Engkau berkenan meneguhkan. Manakala mereka ada masalah, Tuhan yang menjadi sumber daripada kedamaian. Tuhan berkati. Setiap pribadi demi pribadi Tuhan berkati. Mereka boleh ditempa, mereka boleh dididik, mereka boleh diajar di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, sampai akhirnya mereka boleh melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan hari ini, berkati STBI sebagai lembaga yang mencetak hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebelum kita akan mengakhiri kapel kita pada siang hari ini, ada pengumuman yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Ibadah kapel hari Rabu 23 Agustus 2023 akan diisi dengan desiminasi oleh mahasiswa S1 PAK angkatan tahun 2020 dengan petugas WL Saudari Mary Gea dan singer Saudara Simon dan Saudari Vanessa. Bila pelayanan kapel yang terjadwal berhalangan, bisa segera mencari pengganti, kemudian menghubungi koordinator kapel. Demikian pengumuman yang boleh kita perhatikan. Mari kita mengakhiri ibadah kapel pada siang hari ini. Minta dengan kasih dan hormat Bapak Adi Wibowo MTH akan menutup kita dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman Tuhan yang meyakinkan bahwa panggilan Tuhan tidak main-main. Ketika Tuhan panggil kami, Tuhan perlengkapi kami, dan itu perlu waktu, perlu proses yang memastikan kami siap ketika Tuhan percayakan kami pada pelayanan yang dahsyat, yang hebat, yang Tuhan sediakan dengan kekuatan kuasa-Mu, bukan kekuatan kuasa kami. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan yang akan memperlengkapi kami sama seperti Daud. Bahkan ketika Tuhan izinkan kami melayani, seringkali kami tidak akan didukung oleh orang-orang yang secara dunia ini memiliki kemampuan. Bahkan seringkali secara dunia ini terbuang. Tapi orang-orang itulah yang Tuhan tuntun untuk kami tolong dan boleh menjadi rekan sekerja ketika Tuhan izinkan kami melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Joko Sukono yang menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan panggilan kami semua, terkhusus para mahasiswa, untuk mau melayani Tuhan hingga akhir hidup kami, memberikan yang terbaik dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Berkati kampus ini, berkati STT Baptis Indonesia untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, untuk kemajuan pelayanan pekerjaan umat baptis yang ada di Indonesia ataupun umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia, dan semuanya karena kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Tuhan yang akan pimpin kami semua dapat saling mendukung, melengkapi satu sama lain. Kami mau bersahati, berfokus untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati, yang mau berkorban demi kemuliaan nama Engkau, sama seperti Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa nikmat. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta
Ibadah kapel kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.